Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di Google, yaitu Google Maps. Nah, seperti yang kita tahu, Google Maps itu bisa digunakan untuk mencari tempat, lalu untuk memperkirakan jarak juga ya. Kebetulan aku sudah punya aplikasinya dan terinstall di handphone aku. Jika kalian yang belum punya, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Play Store atau App Store. Ini aku klik aja ya langsung. Oke, ini aku jelaskan dari awal. Untuk tampilan awal defaultnya sebenarnya itu seperti ini. Nah, ini untuk tampilan awal default dari Google Maps. Google Maps sendiri itu sangat berfungsi. Pertama itu untuk pemetaan dan navigasi. Dia bisa untuk peta interaktif, navigasi GPS, dan juga rute alternatif gitu. Untuk yang pertama, misalkan kamu mau mencari suatu tempat, aku ambil contoh yaitu STBA. Oke, dia akan langsung si mapsnya itu menuju ke tempat yang kita tuju, tempat yang kita cari. Saking canggihnya Google Maps, dia tidak hanya menunjukkan si tempat tersebut, dia akan menunjukkan direction, dia juga akan menunjukkan overview-nya dari si tempat ini, alamatnya, review, foto, update, dan tentang si tempat ini sendiri gitu. Nah, selain itu, kalau misalkan kalian bingung nih, aduh gimana ya cara aku untuk menuju ke tempat tersebut, kalian jangan khawatir, di dalam Google Maps itu bisa pencet direction. Dia akan langsung menunjukkan dari tempat kamu menuju ke tempat yang kamu tuju itu seberapa jauh dan jalur mana aja yang bisa kamu tempuh. Kalau misalkan bisa dilihat di sini ada warna biru, di sini ada warna kuning. Itu artinya kalau yang biru itu dia tidak macet atau lancar di jalannya. Tapi kalau kuning dia agak terhambat. Lalu ada satu lagi merah. Kalau merah itu berarti dia lagi macet di kawasan tersebut. Cuman untuk jalur ini yang sekarang dia aman, gak ada kemacetan. Selain itu, si Google Maps sendiri itu akan menunjukkan cara buat kesana dan jarak yang kamu tempuh itu berapa lama. Jika kamu menggunakan mobil berarti 16 menit, lalu kalau pakai motor 13 menit, kalau pakai kendaraan public transportation kamu bisa 1 jam 32 menit, kayak gitu. Ini dia ada nunjukin juga kalau misalkan kamu jalan pakai kendaraan terus jalan tuh kayak gimana. Kalau kamu full jalan kamu akan berapa lama menempuhnya, 1 jam 16 menit dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada fitur yang sebelah kanan atas yang kotak ini, saya klik. Jadi untuk map type yang ada di Google Maps itu ada 3. Yang pertama ada default, satelit, dan terrain. Bisa kita lihat ya, untuk default itu seperti ini. Satelit itu lebih real, jadi dia benar-benar ngeliatin sesuai aktual tapi dia dari posisi atas. Kalau untuk terrain itu hampir sama kayak default, bisa lihat ya. Tapi kalau misalkan default itu dia lebih banyak, kalau terrain itu dia lebih agak lengang, jadi dia nggak ada gedung-gedungnya, hanya nama-namanya aja. Tapi kalau si default dia tuh masih ada kayak gambaran gedung-gedungnya kecil. Kalau kita ini ya, tuh masih ada kotak-kotak, itu berarti dia gedung-gedung. Tapi kalau terrain tuh dia nggak ada, jadi dia benar-benar full jalan aja gitu. Selain itu dia ada fitur yang lain. Dia ada fitur transit, traffic yang tadi aku sebutkan juga. Ada jalur untuk biking, ada street view, air quality, wildfires, dan 3D. Air quality and wildfires itu untuk mengecek cuaca atau udara dari si kawasan yang kita klik gitu. Cuman kalau misalkan di Google Maps kita di Indonesia itu masih belum terlalu kepake ya, karena juga untuk
pendetek suhunya juga belum secanggih di luar gitu. Tapi mungkin kedepannya untuk equality and wildfires itu juga akan kepake di kita. Selanjutnya itu ada 3D. 3D itu kayak hampir sama ya sama yang default sebenarnya. Cuman dia kayak lebih 3D aja gitu, lebih hidup gambarnya. Tapi kalau untuk tampilannya tetap default, tidak berwarna gitu. Selain untuk menunjukkan tempat, ini juga bisa menunjukkan jarak. Kalau misalkan kalian klik yang paling bawah kanan ini nggak harus dari lokasi kita sekarang, tapi misalkan kita mau mengestimasikan lokasi A ke lokasi B, itu juga bisa. Misalkan dari STBA ke PVJ misalkan. Oke, padahal kan sekarang aku lagi nggak ada STBA nih, tapi dia juga bisa membantu kita untuk mengecek tempat yang lain. Nah, seperti ini. Jadi dia pakai mobil 8 menit, lalu motor 7 menit, jalan bisa 8 menit, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oh iya, untuk tambahan, tadi untuk search here-nya kita nggak cuma bisa ngetik. Kalian juga bisa menggunakan si audio ini. Audionya tinggal diklik aja dan masukin deh. Atau disebutkan aja tempat yang kamu mau tuju gitu. Ini home. Ini biasanya nanti kalau kita udah punya Google, kita bisa simpen alamat home kita. Lalu untuk restoran, dia akan merekomendasikan restoran-restoran yang ada di terdekat kalian. Ini ada yang open nom, top rate, short by-nya mau buy apa, misalkan yang paling deket atau gimana, atau relevance dengan kesukaan kita, udah sangat canggih. Lalu dia juga bisa merekomendasikan hotel. Nah, dia akan merekomendasikan ini ya, contoh-contohnya gitu. Selanjutnya dia bisa merekomendasikan juga untuk atraksi. Ini canggih ya. Selanjutnya tempat ngopi. Lalu untuk tempat isi bensin, SPBU, mall. Atau kadang dia nggak mall aja ya, kayak toko kerenceng kayak gini juga bisa terdeteksi, saking canggihnya si Google itu sendiri ya. Convenience stores, tapi tetap ini yang terdetek tetap warung-warung, karena itu tadi, karena saking canggihnya si Google, dia udah bisa sampai ke dalam-dalam yang ke gang-gang juga dia udah bisa mendeteksi gitu, dan yang lain-lain. Nih, saking banyaknya banget, bisa cari aja satu-satu. Cuman di satu aplikasi Google Maps. Dari services, lalu ada shopping, things to do, food and drink, dan lain-lain. Tentunya untuk masuk di Google Maps ini, kalian harus login di akun Google kalian. Ini kebetulan akun Google aku. Next, untuk yang ini itu adalah tempat yang kamu save gitu. Kayak misalkan tadi kalian cari di satu tempat ya. Misalkan kayak tadi STBA. Kamu klik. Nah, kalau mau save tempat ini supaya nanti tuh kamu gampang dan kamu nggak usah cari-cari lagi gitu. Kamu bisa save aja di favorite atau want to go. Terus nanti kamu juga bisa kasih notes buat tempatnya, atau misalkan buat future kedepannya kalau mau mengunjungi tempat ini, kamu bisa dimasukkan di kategori ini, atau mau bikin kategori sendiri gitu, bikin list sendiri, misalkan sekolahku atau kampusku, bisa tempat belajar. Nah, ini bisa private atau bisa shared. Kalau untuk private berarti cuma bisa kamu yang lihat si favorite tempat ini, atau
Kalau misalnya kamu pilih shared berarti orang lain bisa lihat gitu. Oke. Dan canggihnya si Google Maps ya, dia bisa invite collaborator. Jadi kalau mau invite sama siapa sih tentang si tempat ini gitu, untuk berbagi informasi tentang si alamat ini gitu. Kalau untuk contribute, nah si Google Maps ini kan dia menunjukkan cara kalian untuk pergi ke suatu tempat atau jarak. Kalian bisa juga ketika kalian mengunjungi suatu tempat dan untuk lokasi kalian itu dinyalakan, itu biasanya si Google-nya itu akan terupdate sesuai dengan tempat kalian si lokasinya, dan kalian bisa kasih kontribusi untuk si tempat tersebut. Seperti aku sendiri, aku juga sudah pernah beberapa kali review dari Google ketika mengunjungi suatu tempat, dan ini akan muncul di Google Maps atau ketika orang mencari maps suatu tempatnya, dan review kalian ini akan muncul gitu. Ini ada edit maps, add place, add reviewnya, lalu reviewnya biar lengkap mau pakai foto boleh. Nah, dari review yang aku tulis sejauh ini sudah ada 854 orang yang sudah melihat dari review aku. Jadi sangat membantu gitu. Oke, kurang lebih segitu untuk penjelasanku tentang Google Maps. Semoga membantu. Terima kasih.